Halo semuanya, salam sehat, tetap semangat ya. Bertemu kembali kita dalam pelajaran TIK. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Nah, apa itu Microsoft Excel? Jadi Microsoft Excel ini adalah sebuah program aplikasi ya pada Microsoft Office. Ini besutan dari Microsoft Corporation yang fungsinya adalah untuk mengolah angka. Jadi pengertian ini sudah Pak Guru tulis di modul ya. Nanti silakan kamu baca kembali di modulnya. Bapak hanya menjelaskan sekilasnya saja. Baik, sejarah dari perkembangan Excel itu pertama kali diluncurkan pada tahun 1985. Jadi dulu bernama Excel, jadi belum ada Microsoft di depannya. Oke, perkembangan dari Microsoft Excel untuk saat ini yang terbaru adalah Microsoft Excel 2019. Itu Excel versi 17. Jadi namanya sekarang udah Microsoft Office 2019, masih yang terbaru. Mungkin nanti kedepannya akan muncul lagi versi-versi yang baru lagi. Nah, adapun fungsi ataupun kegunaan dari Microsoft Excel, ya, yang pertama bisa untuk membuat laporan keuangan, membuat daftar nilai, membuat daftar hadir, ya, melakukan operasi kali, bagi, rata itu dengan cepat. Selain itu juga nanti bisa kita membuat grafik. Oke, jadi program Microsoft Excel ini tidak hanya ada di komputer, di Android juga sudah ada. Namun ya, kalau di Android itu fitur-fiturnya terbatas. Jadi tidak sama dengan yang di komputer. Kalau di komputer itu fiturnya lebih banyak. Tapi berhubung teman-teman berhubung tidak banyak yang punya komputer di rumah, maka di sini kita menggunakan aplikasi di Android. Baik, Pak Guru akan tunjukkan bagaimana cara menginstal aplikasi Office di Android. Oke, pertama kamu buka Play Store-nya. Nah, tinggal kamu ketik di kotak pencarian, ketik aja Office. Baik, ini sebenarnya ada dua yang bisa kita pakai ya. Bisa pakai Microsoft Office, bisa pakai satu lagi namanya Microsoft Excel. Nah, ini Pak Guru kasih tanda. Yang paling atas Microsoft Office, kemudian ada lagi yang di bawahnya itu Microsoft Excel. Jadi sama-sama pengembangnya adalah Microsoft Corporation. Ya. Jadi jangan sampai salah ya. Microsoft Corporation itu nama perusahaannya. Nah, sebenarnya dua ini sama. Bedanya apa? Kalau yang di atas ini sudah include, sudah masuk ada program Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Jadi kamu cukup install satu aplikasi itu, sudah ada 3 program di dalamnya. Nah, beda kalau kamu install yang di bawah ini. Kalau ini khusus untuk Microsoft Excel. Ya. Nah, jadi Pak Guru sarankan kamu install yang atas. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya ada teman-teman atau ada guru yang mengirim file dalam bentuk Word, bisa kamu buka melalui program Microsoft Office ini. Atau misalnya nanti Bapak Ibu guru mengirim dalam bentuk PowerPoint, jadi bisa langsung kamu buka dari aplikasi Office. Nah, beda kalau misalnya kamu hanya menginstal yang Microsoft Excel. Nanti kalau ada program file Word yang dikirim Bapak Ibu guru, maka nggak bisa dibuka pakai Excel. Ya, jadi sekali lagi Bapak sarankan kamu menggunakan aplikasi Microsoft Office ya yang di atas. Oke, kita tekan langsung Microsoft Office-nya yang paling atas. Nah, ini ratingnya itu 4,4, besar filenya adalah 86 MB.
ratingnya sudah 3+. Oh, kalau yang ini ulasannya ya. Baik, itu sudah download lebih dari 100 juta. Wah, sudah banyak. Oke, kita langsung tekan aja tombol install yang warna hijau ini ya. Kita tekan install, kita tunggu proses instalasinya selesai. Ini memang akan sedikit memakan waktu kalau misalnya jaringan kita agak lama. Ya. Oke, kalau misalnya kamu punya komputer di rumah, kamu nanti ketika praktek boleh menggunakan komputer. Tapi kalau memang tidak ada komputer, ya bisa kamu gunakan aplikasi Microsoft Office ini yang ada di Android ya. Jadi silahkan kamu install program Microsoft Office-nya. Oh ya, ini berhubung karena masa pandemi ya, jadi Pak Guru himbau seringlah kamu cuci tangan ya. Kemudian jika keluar dari rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Ini hindari kerumunan ya, hindari kerumunan dari orang-orang ramai. Jangan lupa sering minum air putih, jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Oke, sudah 47%, kita tunggu sebentar lagi. Oke, sudah sampai 77%. Baik, sedikit Pak Guru jelaskan ya. Program Microsoft Office ini, jadi dia tidak hanya Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi sebenarnya file PDF juga bisa kita buka dengan menggunakan program Microsoft Office ini. Ya, jadi banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Nah, program Microsoft Office ini juga sering digunakan di perkantoran, ya. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Prosesnya hampir selesai. Jadi, fungsi utama dari program Excel adalah untuk pengolahan angka. Jadi, yang berhubungan dengan angka, nah itu bisa kita olah hanya menggunakan program Microsoft Excel. Oke, baik, sini sudah selesai. Langsung saja kita tekan tombol buka ya. Nah, ini ada tombol bukanya. Iya, di sini kita tekan izinkan. Izinkan. Kita tunggu prosesnya, dia sedang menyiapkan konsep baru Office. Oke, kita coba tekan mulai. Dia masih proses konfigurasi ya, karena baru kita install tadi. Jadi memang ketika pertama kali kita baru install memang agak sedikit membutuhkan waktu. Apalagi kalau misalnya spek HP kita agak rendah, nah itu mungkin butuh waktu yang lebih lama. Oke, ini kita tekan tombol berikutnya. Ini tekan bersedia ke Anda jika data tentang pengalaman Office digunakan Microsoft. Oke, kalau terima silahkan kamu tekan tombol terima. Kalau jangan ya kita tekan aja jangan, nggak masalah ya. Oke, sudah selesai, tutup. Baik, sampai di sini sudah selesai proses instalasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuka program Microsoft Excel-nya? Oke, kamu perhatikan di sini ada tanda, kita geser dulu. Oke, ada tanda ini. Nah, ada tanda tambah. Oke, ada 3 pilihan, ada catatan, ada lens, ada dokumen. Yang mana yang kita pilih? Pilih dokumen ya, tekan dokumen. Baik, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, pelajaran kita adalah tentang Excel. Nih, ya, tentang Excel. Terus Excel itu kok ada 3 pilihannya? Nah, kamu pilih yang di tengah, buku kerja kosong.
Ya, ambil yang di tengah ini ya, buku kerja kosong. Tekan, maka dia akan masuk ke program Microsoft Office Excel. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel-nya. Baik, sekarang Pak Guru akan jelaskan tampilan dari program Microsoft Excel ini. Oke, pertama, istilah di dalam Microsoft Excel ini yang biasa sering kita dengar. Ini juga yang wajib kamu ketahui. Yang pertama adalah kolom. Kalau bahasa Inggris itu tulisannya COLUMN, kolom. Ya, berarti kalau bahasa Indonesia bacanya kita kolom aja. Nah, apa itu kolom? Kolom itu adalah bagian dari lembar kerja yang membentang secara vertikal atau menurun, ditandai dengan huruf A, B, C, D. Nah, yang mana itu? A, ini dia. Ini artinya kolom A. Di sini kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Ada berapa kolom ini? Nah, ini bisa kamu geser terus ke arah kanan. Ya. Nah, baik. Jadi ditandai dengan huruf ya, huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu disebut dengan kolom. Jadi dia datanya itu menurun atau vertikal atau tegak ya. Baik. Itu istilah Excel yang pertama adalah kolom. Nah, kemudian istilah berikutnya namanya row. ROW itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya namanya baris. Nah, yang mana baris itu? Apa pengertian dari baris? Baris adalah bagian dari lembar kerja yang membentang secara horizontal atau mendatar, ditandai dengan angka. Nah, di sini ada angka 1, angka 2, ini artinya baris. Artinya baris pertama, baris kedua, baris ke-8. Ini baris ke berapa? Ya, baris ke-12. Jadi datanya itu mendatar atau horizontal. Beda dengan kolom tadi. Kolom artinya apa? Lembar kerja yang vertikal, ditandai dengan ya huruf A, B, C, itu kolom. Nah, jadi kalau baris tadi adalah yang mendatar atau horizontal ya, 6, 7, 8 ya, 12. Nah, itu namanya baris. Oke, berikutnya sedangkan untuk sel. Nah, sekarang sel. Jadi ada kolom, ada yang kedua baris, nah yang ketiga adalah sel. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris yang membentuk sebuah kotak kecil. Fungsinya adalah untuk menginput dan menampung data pada Microsoft Excel. Oke, yang mana disebut Excel? Ini kotak yang berwarna hijau ini. Ya, yang berwarna hijau ini yang ada bulat-bulatnya itu di masing sudut kiri, di sudut kiri atas dan sudut kiri, di sudut kanan bawah ya. Yang warna hijau ini disebut dengan sel. Sel tadi apa? Sel tadi adalah pertemuan kolom dan baris. Jadi setiap sel ini mempunyai nama tersendiri ya, tergantung lokasi selnya itu di mana. Contoh misalnya di sini selnya adalah B4. Kok B4, Pak? Ya. Kolomnya adalah kolom B, ya. Kolomnya kolom B. Nah, di sini kolom B. Barisnya baris keempat. Jadi posisi atau letak dari sel ini adalah kolom B baris keempat. Jadi ini disebut dengan sel B4. Terus kalau misalnya selnya itu di sini, apa namanya? Yuk, siapa yang tahu? Iya, C7. Artinya adalah kolom C baris ke-7. Ya, jadi posisi selnya adalah di kolom C baris ke-7. Jadi ada perpotongan dari kolom C terus ketemunya di baris ke-7.
Nah, itu yang disebut dengan sel. Ya, baik. Kemudian ada namanya juga sel aktif. Apa itu sel aktif? Sel aktif itu adalah sel yang sedang kita gunakan untuk memasukkan data atau mengedit data. Nah, ini namanya sel aktif. Jadi dia ditandai dengan agak tebal, ya, agak garis tebal pada sisi selnya. Nah, itu yang ada bulat yang tadi Bapak Guru jelaskan, ini namanya sel aktif. Kalau kita pilih di sini C3, berarti sel aktifnya adalah C3. Ya, baik. Kemudian yang istilah berikutnya adalah rank. RANGE. Nah, bahasa Inggrisnya bacanya rank. Atau kalau bahasa Indonesianya disebut dengan rentang. Apa itu rentang? Rentang itu adalah kumpulan dari beberapa sel dalam sebuah lembar kerja. Contohnya yang mana? Oke, Pak Guru tunjukkan. Misalnya, kalau ini tadi sel A2 ya. Nah, kalau yang disebut dengan rentang, rentang itu seperti ini. Oke, ini namanya rentang ya. Jadi dia kumpulan dari beberapa sel. Nah, kalau ini nama rentangnya adalah mulai dari B8 sampai C10 ya. Jadi itu. Jadi ini disebut rentang B8 sampai dengan C10. Ya. Kalau yang ini ada yang tahu nama rentangnya? A4 sampai C7. Nah, itu nama rentangnya. Jadi rentangnya ini sama istilahnya kayak blok lah gitu ya. Jadi di blok. Oke, cara buat rentangnya bagaimana? Ini kan ada yang bulat itu ya, yang bulat di sudut kanan bawah, itu bisa kamu tarik. Nah, tarik aja. Itu namanya rentang. Ya, rentang B5 sampai C8. Kalau mau ke bawah ya boleh kamu tarik aja ke bawah. Jadi yang ditarik itu adalah yang bulat di sudut kanan bawah ya, itu namanya rentang. Oke, baik. Jadi dari pelajaran Excel kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kolom tadi adalah, ayo siapa yang masih ingat, kolom adalah bagian lembar kerja yang membentang secara vertikal atau menurun. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah baris. Nah, kalau baris ini adalah secara horizontal ditandai dengan angka. Ini baris 1, baris 3, baris 7, ya, dan seterusnya. Itu untuk baris. Jadi sudah ada dua tadi ya, kolom, kemudian baris. Nah, kemudian titik temu antara kolom dan baris itu akan membentuk sebuah sel. Nah, kalau seperti ini kolom C baris kelima, berarti nama selnya adalah C5. Jadi sel yang kita pilih ini adalah atau disebut dengan sel yang aktif. Ya, nah ini sel aktif artinya kalau kita klik seperti ini, kita tekan seperti ini, C7 itu adalah sel yang aktif. Ya. Nah, kemudian jadi sel aktif ini ya ditandai dengan batas garisnya tebal. Kalau di sini warnanya adalah hijau, itu namanya sel aktif. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa sel tersebut itu akan membentuk yang namanya rentang. Yang mana rentang tadi? Yang ini. Nah, ini namanya rentang. Oke, ingat ya. Ini namanya rentang. Jadi rentangnya mulai dari B5 sampai C8. Cara buat rentangnya bagaimana? Tinggal kamu tarik yang bulat kanan bawah. Atau yang di atas juga boleh ditarik. Nah, untuk mengurangi, untuk menambah boleh. Bulatan itu artinya bisa kamu
tarik gitu ya. Oke, baik. Berikutnya melebarkan kolom. Nah, Pak, misalnya kita mau menulis di sini, tapi kolomnya tidak muat. Bagaimana cara melebarkannya? Misal ya. Oke, ini kita tulis dulu. Ini kalau cara menulisnya bagaimana? Boleh kamu tekan aja 2 kali, nanti akan muncul keyboardnya, tinggal kita tulis di sini. Ya. Misalnya Pak Guru tulis seperti ini ya. Nah, itu lewat tulisannya Pak. Oke. Lewat dari kolom A sampai tembus ke kolom B. Jadi cara melebarkannya adalah kamu tekan ini. Ada, kamu kalau perhatikan di sini. Ya, ini yang Pak Guru lingkar. Ada garis 2 di situ. Ya, ada garis 2. Jadi kamu tinggal tahan, tarik. Ya, nah tuh. Bisa kamu lihat kan? Iya. Tinggal digeser aja. Kalau sudah muncul garis 2-nya, itu artinya bisa kita lebarkan. Ya, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan baris. Sama. Baris nanti akan muncul garis 2. Nah, kamu tahan, tarik ke bawah. Kalau kolom berarti tarik ke kanan atau ke kiri. Itu cara melebarkan kolom ataupun melebarkan barisnya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk menu-menunya mungkin nanti di video berikutnya akan Pak Guru jelaskan lagi. Ya. Oke, baik. Berikutnya untuk tugas prakteknya hari ini. Oke, untuk tugas prakteknya adalah membuat atau menuliskan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Minimal ada 10 benda. Ya, 10 benda. Kamu di sini boleh tulis dulu judulnya. Cara menulisnya tadi tekan 2 kali, ya. Benda yang ada di sekitar rumah. Iya, oke. Selesai. Nah, di sini kita bikin nomor. Kita hapus dulu lah ya. Nomor. No saja kita tulis. Oke. Nah, ini kolomnya kita kecilkan saja. Karena nomor itu kan nggak perlu lebar-lebar. Oke, kemudian nama benda. Nama benda. Ini agak sedikit kita lebarkan. Ya, oke. Nomor 1. Nomor 2. Ya, nomor 3. 4. 5. 7. Oke, nama benda yang pertama misalnya apa? TV. Oke, yang kedua misalnya lemari. Jadi benda ini macam-macam ya, bisa benda mati, bisa barang-barang elektronik, itu juga merupakan sebuah benda. Oke, silahkan nanti kamu lanjutkan lagi nomor 1 sampai 10 ya. Baik, nanti kalau sudah selesai, jangan lupa di sini boleh kamu tulis nama dan kelasmu, atau nanti di bagian komentar di classroomnya juga kamu tulis. Nah, kalau sudah selesai, silakan nanti ini tugasnya kamu screenshot. Oke, screenshot. Nanti
hasil screenshotnya ini kamu kirim di Classroom ya. Oke, jadi tugasnya hari ini adalah itu aja. Nah, nanti kedepannya akan ada tugas yang lain lagi. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.